Pasca putusan Mahkamah Konstitusi MK nomor 60 garing PUU garing 22 Rumawi garing 2024 mengubah ambang batas pencalonan partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusung pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah, peta politik di Buleleng makin dinamis. Bahkan diprediksi Pilkada Buleleng diikuti lebih dari 2 pasang calon. Dosen Ilmu Komunikasi Politik Staf Negeri Empu Kuturan Singaraja Iputu Mardi ke SPDM LSI, Rabu 21 Agustus menjelaskan, keputusan ini membuat konstelasi pilkada serentak yang sedianya dilaksanakan pada 27 November 2024 mendatang mengalami pemetaan ulang. Baik para paslon maupun partai pengusung, sebab calon-calon potensial yang selama ini digadang-gadang memiliki elektabilitas yang cukup kuat, namun terkendala dukungan partai karena urusan ambang batas. Bisa jadi partai politik akan melakukan pemetaan ulang menyikapi putusan itu. Sementara itu, PDI Perjuangan sebagai partai terbanyak, peraih kursi terbanyak di DPRD Buleleng pun menyambut baik keputusan MK itu. Keputusan itu dirasa mulai berpihak ke partai-partai kecil yang ada saat ini. Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Buleleng Gede Supriyatna mengatakan, dengan keputusan baru ini secara otomatis ada beberapa partai yang bisa mengusung calonnya sendiri karena aturannya itu 7,5% dari DPT yang ada atau sekitar 45.000 suara. Supit pun mengaku meski dengan keputusan ini, kemungkinan lebih dari 2 pasangan calon yang akan bertarung tidak menjadi halangan untuk partainya dalam berkontestasi. Sementara itu, Ketua DPC Partai Nasdem Buleleng Made Jayadi Asmara mengungkapkan, meski Partai Nasdem saat ini sudah bisa mengusung bakal calon sendiri, namun keputusan MK itu tidak menggoyahkan niat partainya untuk berkoalisi dengan KIM+. Pihaknya memastikan Partai Nasdem masih bersama koalisi KIM+ saat ini. Khusus Pilkada Buleleng, baru PDIP Buleleng yang sudah mengumumkan bakal calon yang akan bertarung di Pilkada Buleleng yakni pasangan Dr. Nyoman Sucidre Gede Supriyatna, termasuk politisi Nyoman Sugawokori yang sudah mengantongi rekomendasi dari Golkar. Meskipun belum menentukan siapa calon wakilnya, tetap kondisi masih sangat dinamis, bahkan calon potensial seperti Dewa Nyoman Sukrawan memiliki kans yang cukup kuat diusung oleh gabungan partai di Buleleng. Nyoman Yuda Bali Pos melaporkan.